أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan di antara makhluknya menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh penglihatan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, menunjukkan tanda-tandanya yang bisa membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sehingga di antara keimanan yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Gaib berarti tidak terlihat oleh penglihatan kita. Bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat oleh penglihatan kita, sesuatu tersebut tidak ada. Jadi keimanan yang tertinggi yaitu ketika seseorang dia beriman kepada hal-hal yang gaib. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di antara ilmu yang pernah kita sebutkan bahwasanya ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ilmu yakin, seseorang mengetahui ilmunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa ainul yakin, yaitu dia belum melihat dengan matanya, belum sampai kepada ainul yakin. Hakul yakin, betul-betul dia mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati dan mematikan yang telah hidup. Dan inilah yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan, Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Ini hal yang gaib. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awala tu'min. Allah mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Engkau tidak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengatakan, iya, saya percaya. Saya beriman bahwa engkau telah menciptakan yang telah mati. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hatiku. Qala fa'khudh arba'ata min at-tayr, maka ambillah 4 burung. Fasuruhunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'yah.
ambillah 4 burung tersebut, kemudian engkau potong-potong dan letakkan setiap bagian anggota tubuhnya di gunung yang berbeda. Disebutkan oleh para mufassir bahwasanya kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan tubuh yang lainnya diletakkan di gunung yang berbeda. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'yah, maka panggillah burung tersebut, dia akan datang bersamamu. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia sering mendengarkan ucapannya Allah, Nabi Musa disebutkan sebagai kalimur rahman, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah, dan terus mendengarkan kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan telinganya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seseorang kalau sudah cinta dengan seseorang dan dia terus mendengarkan suaranya, dia ingin melihat kepada yang berbicara, ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan qala rabbi arini, maka Allah mengatakan qala lan tarani, engkau tidak akan mungkin bisa melihatku, walakin zur ilal jabal, tetapi engkau melihat kepada gunung tersebut. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani, apabila gunung tersebut tetap di tempatnya, engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqah, dan ketika diperhatikan terus gunung tersebut oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka gunung itu menjadi hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqah, dan Musa jatuh dalam keadaan pingsan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia, ketika dia hidup. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Isra Mi'raj, ini kadzib. Ya, ini sesuatu yang berdusta. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Man kana yaqul anna Muhammad kan ra'a rabbahu faqad kadzib." Karena siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta. Ya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang yakin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian, di dalam diri manusia itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak memperhatikan? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan bahwasanya di langit itu ada rizki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah mencari rizkinya di dunia, irfa' basaruka lis-sama', hendaklah seseorang itu selalu memandangkan pandangannya ke langit, karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Allah itu berada di atas langit, sehingga Allah mengatakan Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kita susah, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk memberikan peringatan bagi mereka yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy, di atas singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu an a'tiqa hadhihi jariyah." Ya Rasulullah, aku ingin membebaskan budakku, seorang budak perempuan. "Walastu adri am hiya mu'minatan am la." Dan aku tidak mengetahui dia seorang wanita yang beriman atau wanita yang tidak beriman. Maka Rasulullah SAW memberikan satu pertanyaan yang menunjukkan wanita tersebut beriman atau tidak beriman. Rasul mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana letaknya Allah? Di mana zatnya Allah? Aina Allah? Maka wanita ini mengatakan, "Fis sama." Qalat fis sama. Allah itu berada di atas langit. Maka Rasul mengatakan, "A'tikha
fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budak tersebut karena dia seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan fitrahnya. Manusia ketika dia di dalam fitrahnya, dia akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Bukan seperti akidah-akidah yang lainnya yang mereka mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Apalagi akidah sufi yang mereka mengatakan bahwasanya Allah bersamaku. Maka akidah yang batil. Yang dia menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama' ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Allah bersemayam di atas langit. Sabbihis marabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tinggi. Sabbihis marabbikal a'la. Sehingga ketika kita melihat orang-orang kafir dahulu, mereka itu tidak menggunakan akal-akal mereka dan berseberangan dengan akal manusia. Sebagaimana Fir'aun. Ya, Fir'aun ini mengaku uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi, yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Ketika dia mengatakan al-a'la, berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, a'la ini yang paling tinggi sudah. Hal yang paling tinggi tidak ada setelahnya. Ya, a'la. Maka Fir'aun dia memerintahkan kepada para perdana menterinya, Haman. Dia mengatakan, "Ya Haman, beli sarhal." Wahai Haman, bangunkanlah untukku tangga. Ya Haman, ibni li sarhal, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Karena dengan tangga tersebut saya akan naik untuk melihat Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Karena aku yakin dia termasuk orang yang berdusta. Ketika dia ingin membangun ya tangga, ini menunjukkan bahwasannya Fir'aun berada di bawah atau berada di atas. Dia berada di bawah, tetapi dia ingin naik tangga untuk melihatnya untuk melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ini berarti dia tidak menggunakan akalnya. Ya, sehingga dia naik ke atas, dibangun oleh Haman. Ya, dibangun sampai ke atas dan dia mengambil burung dara, ya, dan dibunuh burung dara tersebut, dan dia turun. Firaun mengatakan, aku telah membunuh Tuhannya Musa. Ya, ini seorang yang tidak menggunakan akal mereka. Bahkan seperti Namrud, ya, ketika ditantang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ya, bahwasanya Ibrahim mengatakan, Tuhanku dia yang telah menghidupkan dan telah mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Dia mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dan dia mengambil dua orang, yang satunya dibunuh, yang satu dihidupkan, yang satu dibiarkan. Ya, mengapa dia mengambil dua orang? Tidak mengambil satu orang saja. Ya, satunya dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Ya, tidak menggunakan akalnya. Ya, qala fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tuhanku yang telah menciptakan menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari sisi barat. Maka dia terdiam. Memang utusan Allah Subhanahu wa taala utusan yang pintar. Pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah, dan dialah Allah yang telah memilihnya. Ya, bukan orang biasa. Yang dipilih oleh Allah SWT bukan orang-orang biasa, orang-orang yang pintar, yang mereka menggunakan akalnya, tetapi tetap di bawah tuntunan wahyu dari Allah SWT, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena percuma orang yang dia menggunakan akalnya tanpa ada tuntunan wahyu. Sehingga Allah mengatakan mereka orang-orang yang tersesat. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah orang yang lebih sesat
dari orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan. Apa yang telah Allah ciptakan? Khalaqa kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Fasawwa kulli syai'. Dan Allah menyempurnakan segala sesuatu. Alladzi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang telah qaddar, menentukan rizkinya manusia, menentukan ajalnya manusia. Qaddar fahada. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada manusia. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Bahwasanya di langit rizki kalian, bukan di awan, bukan di toko, ya, bukan di pemimpin kaum, ya, bukan di kekuatan kita, kepintaran kita, ataupun di langit itu sendiri, atau siapa yang telah menguasai langit itu sendiri. Wa fis sama, dan bahwasanya di langit itu adalah rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan. Sehingga seorang yang dia mencari rizkinya di bumi, dan dia memandangkan langitnya, memandangkan wajahnya ke atas langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Mengadahkan wajahnya ke atas langit, karena di sana tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan ar-rizqu marbutun bil haya, karena rizki ini senantiasa berkaitan dengan kehidupan. Seseorang yang hidup dia butuh rizki. Ar-rizqu marbutun bil haya. Kullu nafsin khalaqahullah, dan setiap jiwa, setiap makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu rizquhu ma damat hayya. Maka dia akan terus mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-maut. Ya. Al-wa'du kullu nafsin makhluq al-maut. Janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap makhluk adalah kematian. Jadi yang pertama, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang pertama adalah rizki. Yang kedua adalah al-ajal. Ya, ar-rizqu wal ajal. Sehingga ada para ulama mengatakan, di dalam asar disebutkan likulli nafsin baban. Setiap manusia itu dia memiliki dua pintu di atas langit. Setiap dari kita punya dua pintu. Yang pertama babur rizq. Yang pertama adalah pintu rizki. Yang kedua babul ajal, pintu ajal. Idza futiha babur rizq ughliqa babul ajal. Dan ketika pintu rizki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu ajal ditutup rapat-rapat. Idza futiha babul ajal ughliqa babur rizq. Dan ketika pintu ajal dibuka oleh Allah, maka pintu rizki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan yuftahani fi waqtin wahid. Dan tidak akan pernah dibuka bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hidup pasti dia akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, lan tamut nafs hatta tastakmilu rizqaha. Tidak akan pernah mati seorang jiwa kecuali telah disempurnakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna rizkinya. Qaddara fahadha. Allah yang telah menetapkan rizkinya. Ya. Dan juga para ulama mengatakan bahwasanya pintu langit itu ada dua. Yang tadi babul rizki wa babul ajal, yang satunya rizki dibagi menjadi dua. Ya, rizkun sa'id wa rizkun nazil. Rizki yang naik ke atas langit dan rizki yang turun dari atas langit. Ya. Ada rizkun nazil,
wa rizqun sa'id. Ya, rizki yang turun dan rizki yang naik. Rizki yang turun sebagaimana? Ya, rizki yang turun dibagi menjadi dua. Ini butuh tarkis sebentar, ya. Butuh konsentrasi. Jadi rizki yang pintu langit ada dua. Yang pertama babur rizki wa babul ajal. Ya, pintu rizki dan pintu ajal. Dan pintu rizki dibagi menjadi dua. Rizqun nazil wa rizqun sa'id. Rizki yang turun dari atas langit dan rizki yang naik ke atas langit. Dan rizqun nazil, rizki yang turun dibagi menjadi dua. Rizqun madhi wa rizqun ma'nawi. Ya, rizqun madhi, rizki seperti halnya ma talbasun, apa yang kita gunakan, pakaian kita, ma tashrabun, apa yang kalian minum, wa ma ta'kulun, dan apa yang kalian makan, wal aulad wal azwaj wad dhayi'at, ya, pekerjaan, anak-anak, istri, keluarga, itu rizki madhi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Kemudian rizqun ma'nawi. Rizqun ma'nawi sebagaimana Allah memberikan kepada kita iman, ilmu, ketakwaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah rizqun ma'nawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang beriman untuk menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, sakinah, ketenangan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan aku telah beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah aku telah berislam. Ya, telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Bahwasanya iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Memang kalian telah Islam, tetapi keimanan belum masuk ke dalam hati orang yang beriman. Ya. Dan juga Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Bahwasanya mereka itu mengatakan bahwasanya kami telah memberikan bagian kami terhadap Islam atas keislaman kami. Ya. Mereka masuk Islam seakan-akan memberikan bagiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan bagiannya terhadap Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Bahwasanya keislaman kalian tidak memberikan efek sedikit pun terhadap keislaman itu sendiri. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk atas kalian terhadap keimanan. Jadi keimanan itu rizki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah di masjid, ya, kepada para sahabatnya, maka datanglah kafilah minasyam. Ya, datang kafilah minasyam yang mereka membawa dagangan mereka. Maka ketika mereka datang, mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkhutbah. Dalam keadaan salat, dalam keadaan berkhutbah ditinggalkan oleh mereka. Sehingga Allah mengatakan wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat perdagangan, aw lahwanin, atau perniagaan, infaddu ilaiha wa taraku qaqaimah. Dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sendiri. Kul ma 'indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan dan perdagangan. Wallahu khairur razikin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang akan memberikan rizki kepada hambanya. Wallahu khairur razikin. Dikaitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masjid ini tempatnya rizki. Masjid ini tempatnya rizki. Allah berfirman fi buyutin adzinallah, bahwasanya di dalam rumah Allah, adzinallah, Allah telah memberikan izin an turfa'a wa yudhkara fi hasbu, untuk ditinggikan dan disebutkan nama-namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, dan senantiasa bertasbih kepada Allah dalam keadaan al-ghudu. Al-ghudu ini adalah awalun nahar, ketika waktu subuh.
sebelum terbitnya matahari al-ghudu. Wal asal akhiruha. Asal ini sebelum matahari ya tenggelam. Akhiruha. Rijal, Allah sebutkan para laki-laki. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Laki-laki yang mereka tidak disebutkan oleh perniagaan mereka dan perdagangan mereka. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Yakhafuna yawman. Mereka takut pada sebuah hari tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ketika mata mereka dan hati mereka terbelalak. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas apa kebaikan yang telah mereka lakukan. Wa yazidahum min fadli. Dan Allah akan menambah karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja tanpa ada batasnya. Ya. Ini namanya rizkun nazil. Sedangkan rizkun nazil ya dibagi menjadi dua. Ya, rizkun madhi ini dan rizkun maknawi terbagi menjadi dua kembali. Rizkun maqtu' wa rizkun ghairu maqtu'. Rizki yang terputus dan rizki yang tidak terputus. Kalau anak kita, makanan kita, minuman kita, tumbuh-tumbuhan semuanya yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, ini maqtu', terputus sesuai dengan waktunya. Ila ajalin musamma. Ya, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizku ghairu maqtu', rizki yang tidak terputus selamanya. Ini adalah rizki yang telah Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Orang yang mati syahid tetap diberikan rizkinya oleh Allah SWT meskipun dia di alam barzakh. Allah mengatakan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat." Jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang dia mati di jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya, mereka itu orang-orang yang hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka diberikan rizki di sisi Tuhan mereka. Inna rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshirun. Mereka bahagia ya terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihin bima atahumullah min fadli wa yastabshirun. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur mereka, di alam barzakh mereka. Orang-orang yang dia mati syahid. Ya. Kemudian rizqun sa'id. Rizki yang naik. Rizki yang naik, Allah mengatakan ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Bahwasanya kembali naik kepada Allah yang pertama kalimut thayyib, ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini kembali kepada Allah. Zikir kita, tasbih kita, bacaan Al-Qur'an kita, dakwah kita, nasihat kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimut thayyib. Wal 'amalu shalihu yarfa'u. Dan juga amal saleh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ya, menuntut ilmu kita, zakat kita, ya, kemudian sedekah kita, semua amal saleh yang telah kita lakukan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rezeki ada berapa? Ada berapa? Dua. Rizkun nazil wa rizkun sa'id. Gampangnya seperti itu. Ya, rezeki yang turun dan rezeki yang naik. Sekarang mana yang lebih mudah bagi kita? Rezeki yang naik apa rezeki yang turun? Yakin? Rezeki yang naik ya. Rezeki yang naik yang paling mudah daripada rezeki yang turun. Ya. Yang paling kita khawatirkan yang mana? Rizki yang naik atau rizki yang turun? Yang selalu kita khawatir siang dan malam. Rizki yang turun. Kita khawatir setiap harinya. Ya. Tambah berkurang, tambah berkurang, tambah berkurang. Ini rizki yang turun. Padahal segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah biqadar. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Bahwasanya kami ini telah menciptakan segala sesuatu dengan takarannya. Dan Allah tidak akan pernah salah di dalam memberikan takarannya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw ma fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha.
apabila Allah melapangkan rizkinya kepada manusia, dibuka lebar-lebar oleh Allah, la baghaw, mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzil biqadarin ma yasha, tetapi Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau rizki yang naik, ya, ini tidak diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang turun semuanya berlomba-lomba. Binatang ternak, burung, manusia, orang kafir, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang maksiat, semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan rizkun nazil. Sedangkan rizkun sa'id tidaklah diberikan kecuali orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan dunia kepada Allah yang cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Orang yang beriman dan orang kafir Allah berikan dunia. Ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Dan apa yang di sisi kalian itu yang akan sirna. Allah memberikan kerajaan kepada Namrud. Diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala kebaikan di tangannya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa saja Allah kehendaki. Dan Allah berikan kerajaan tersebut kepada Namrud. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk. Dan Allah berikan kerajaan kepada Namrud. Tetapi Namrud, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah, dan Allah azab mereka. Dan Allah juga memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika memindahkan, ya, Nabi Sulaiman ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diberikan segala sesuatu. Seseorang kalau dia ingin memiliki segala sesuatu, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Sehingga Allah mengatakan, "Ulimna mantiqat thair wa utina." Bahwasanya kami ini telah diajarkan segala sesuatu oleh Allah, wa utina min kulli syai'. Dan kami diberikan segala sesuatu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu terlebih dahulu oleh Allah sebelum diberikan yang lainnya. Ya, ilmu miftahul khair. Karena ilmu ini adalah puncak dari kebaikan. Wal jahlu miftahul halak. Sedangkan kebodohan ini adalah kunci kebinasaan. Al ilmu nurun wal jahalatu halak. Wa man yasir fi dulmatil jahli halak. Ya, bahwasanya ilmu ini adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan. Dan barang siapa yang dia berjalan di atas kegelapan kebodohan, dia akan sirna, dia akan binasa. Ya. Kemudian ketika dia melihat bagaimana para tentara Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan yang memindahkan orang yang memiliki ilmu, qala alladhi indahu ilmu minal kitab, bahwasanya orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan memindahkan singgasananya Balqis sebelum kau mengedipkan matamu. Sebelum matanya Nabi Sulaiman alaihi wasallam berkedip, singgasana yang besar miliknya Ratu Balqis dari negeri Sabah sampai ke negeri Palestina dengan kedipan mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa melakukan demikian? Ila yaumil qiyamah. Falamma ra'ahu indahu mustaqirran indahu. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana di hadapannya dengan mata kepalanya, qala hadza min fadli rabbi. Dia langsung menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia-Nya Allah. Ini karunia dari Allah. Qala hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk memberikan ujian kepada aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap diberikan kerajaan orang yang beriman. Orang yang kufur pun diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi mulk, selain kerajaan, yaitu harta. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang kafir. Sebagai contoh, Allah berikan kepada Qarun harta yang begitu melimpah. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi.
bahwasanya Qarun ini termasuk di antara kaumnya Nabi Musa dan dia melampaui batas. Disebutkan bahwasanya Qarun dan Musa abauhuma syaqiqan. Bapaknya Musa dan bapaknya Qarun ini bersaudara, sepupu. Ya, jadi Qarun dan Musa ini sepupu. Meskipun Qarun dia memiliki harta yang begitu melimpah, tetapi dia memiliki rasa hasad yang besar kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Memiliki segalanya Qarun, tapi dia memiliki hasad, tidak memiliki apa yang telah dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu an-nubuwah, kenabian. Kemudian Qarun ingin menghancurkan namanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka dia memanggil seorang wanita dan dia memberikan balasan yang besar kepada wanita tersebut ketika engkau mengatakan bahwasannya suatu saat nanti ketika Yaumul Id, ketika hari Id dan semua manusia telah berkumpul, maka hendaklah engkau membawa seorang bayi, dan engkau katakan kepada seluruh manusia bahwasannya ini adalah anaknya Musa dari hasil zina. Dituduh oleh Qarun untuk menghancurkan namanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Yaumul Id, ya pada hari Id, maka wanita ini dia naik di atas bukitnya. Dia ingin menyampaikan kepada seluruh halayak yang ada di sana, termasuk Qarun dan bala tentaranya. Dan di sana ada Nabi Musa. Dan Nabi Musa melihat kepada wanita tersebut. Fara'aitun nur, fara'aitud dhuhr. Maka dia melihat dari wajahnya Nabi Musa ini merupakan cahaya, ada cahaya di sana. Maka wanita ini mengatakan bahwasanya Qarun memerintahkan aku untuk mengatakan kada wa kada. Ya, dia jujur mengatakan kepada manusia, aku diperintahkan Qarun untuk mengatakan demikian. Wa amma ma qala Qarun faqad kadzib. Dan apa saja yang telah diucapkan oleh Qarun, maka dialah orang yang berdusta. Wa amma ma qala Musa fa ma 'alimtu 'alaihi min su. Dan apa saja yang diucapkan oleh Nabi Musa dan aku tidak mengetahui, dia termasuk orang-orang yang buruk. Aku tidak mengetahui. Fa ma 'alimtu 'alaihi min su. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, ya Musa, innal arda an tuti'u amrah. Bahwasanya aku telah memberikan pelajaran kepada bumi bahwasanya bumi ini akan mentaati seluruh perintahmu. Jadi bumi ini taat kepada perintahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, ya ardu ibla'i Qarun wa dar. Dia mengatakan bahwasanya wahai Qarun, wahai bumi, tenggelamkanlah Qarun dan bersama rumah dan hartanya. Ibla'i Qarun wa dar. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dan kami tenggelamkan Qarun bersama hartanya, bersama rumahnya di dalam bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Bahwasanya aku diberikan ini karena ilmu yang ada di dalam diriku. Menisbatkan kekayaannya kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tenggelamkan. Fakhsafna bihi wa bidarihil ard. Berbeda dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dari dalam jantungnya. Dan dia mengorbankan dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya, semuanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk Islam. Salah seorang tajirud dahab, seorang pedagang besar di kota Mekah, pedagang emas yang kaya raya, yang kaya raya, dan termasuk mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di jalan Allah. Sehingga orang-orang mengatakan, wahai Abu Bakar, apabila engkau sisihkan sedikit hartamu untuk investasi, engkau akan beruntung, engkau akan memiliki kekayaan yang lebih. Apabila kau memberikan kepada para penguasa kaum, kepada mereka, mereka akan melindungimu. Yamna'unak, mereka akan melindungimu. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatajannabuhal atqa. Bahwa si orang yang bertakwa akan Allah jauhkan dari neraka.
alladzi yu'ti malahu wa tazakka, yaitu yang mereka memberikan hartanya dan mensucikan dirinya. Wa yatajannabu al-atqa alladzi yu'ti malahu wa tazakka wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yardah. Bahwasanya Allah SWT ridha kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semuanya diinfakkan. Semua hartanya diinfakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Islam. Kalau kita membaca sejarahnya, ya, sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya membantu dakwah, bahkan tunggangannya, ontanya membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dirinya, semuanya. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, lihat perbedaannya antara orang-orang yang memang diberikan kebaikan di dunia dan diberikan kebaikan di akhirat. Faqat akrama, ini orang-orang yang memang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rizqun nazil wa rizqun sa'id, keduanya mendapatkan dia. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang mengatakan, ya Allah berikanlah bagian aku di dunia, kebaikan di dunia, sedangkan dia di akhirat tidak mendapatkan bagian mereka. Wa minhum man yaqul, di antara mereka yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kebaikan aku di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dialah orang-orang yang akan mendapatkan bagian atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah SWT sangat cepat sekali hisabnya. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Masih ya? Di antara mafatihur rizq, mafatihul ghina, di antara pintu-pintu agar seorang mendapatkan kekayaan dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama taqwa Allah. Seseorang harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita mendapatkan rizki yang disangka-sangka ini banyak. Ya. Misalkan seorang dia menjadi pegawai dan dia mendapatkan ya gajinya setiap bulan. Dia mendapatkan gajinya setiap bulan. Atau ketika seorang dia berdagang, terkadang dia untung, terkadang dia rugi. Tapi dia tahu hitungannya. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dia tidak mengetahuinya. Tetapi rezeki itu datang. Dan ini hanya Allah khususkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat contohnya bagaimana Maryam alaihissalam. Maryam ini wanita yang bertakwa kepada Allah. Dia menjaga pandangannya, dia menjaga dirinya, dia menjaga kehormatannya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Dia sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berada di mihrabnya, ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqah. Dan setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, ada makanan di sana. Siapa telah memberikan rizki? Bahwasanya tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuh di musim dingin ada di musim panas. Dan yang tumbuh di musim panas ada di musim dingin. Dan itu ada di mihrabnya Maryam. Siapa yang telah memberikan rizki? Ada di depan mihrabnya Maryam. Ya, ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, ini milikmu. Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Hadza min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada siapa saja tanpa hisab. Ini orang yang bertakwa. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua yaitu salat. Memperbanyak salat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika kalian memerintahkannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Bahwasanya kami ini tidak meminta rezeki kepada kalian, bahkan kami yang akan memberikan rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan inilah balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Zakaria dia melihat kejadian
makanan yang telah diberikan kepada Maryam alaihassalam, kondisi dia tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak, bertahun-tahun dia tidak memiliki anak. Dalam keadaan dia tua renta dan istrinya dalam keadaan mandul, tidak bisa memiliki anak. Ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya makanan itu datang kepada Maryam alaihassalam, dia kembali ke mihrabnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dia kembali ke mihrabnya, langsung dia dengan keyakinan berdoa kembali kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada aku dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Engkau ada zat yang mendengar doa. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan malaikat memanggil Zakaria dalam keadaan Zakaria berdiri salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qa'im yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Ya, diberikan nama seorang Yahya, dia sebagai tuan di kaumnya, dan dia sebagai nabi dan sebagai orang-orang saleh. Sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih belum lahir Yahya, tapi sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Kemudian yang tiga, yaitu istighfar. Berbanyak istighfar. Karena yang menghalangi rizki kita ini adalah dosa. Dosa ini hal yang paling banyak menghalangi rizki kita. Ya. Dan kuncinya adalah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Banyak istighfar kepada Allah, dan sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Dibaca setiap pagi, dibaca setiap sore, ya, zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala 'ahdika wa 'adika mastata' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Ini sayyidul istighfar, ya, dibaca. Kemudian yaitu dia menginfakkan hartanya. Orang yang paling kaya, ya, kita katakan orang yang paling kaya, mereka yang paling banyak infaknya. Ya, orang yang paling kaya, mereka yang paling banyak infaknya. Dan orang yang paling miskin, orang yang paling bakhil. Orang yang paling miskin, orang yang bakhil itu orang miskin. Kalau kita melihat orang yang bakhil, yang pelit sekali dengan hartanya, ya, agar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia orang yang paling miskin. Sedangkan orang yang dia dermawan, meskipun dia pas-pasan, dia dermawan tapi mudah sekali memberikan, ya, bantuannya di jalan Allah kepada sesama manusia, bukan orang yang bakhil, maka dia orang yang paling kaya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, dialah yang Allah yang akan menggantikannya. Sudah isya, ya, masih panjang ini seharusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.